أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذ طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surat Al-Kahfi ayat 17. Niki ayat nerangaken karomah atau kehebatan daripada para ashabul kahfi. Nang ngriki dikaaken Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa tara lan ningali sapa sira. Wa tara lan bisa ningali sapa sira asyamsa ing matahari. Ittalaat Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ing dalem nalikane muncul utawa metu apa asyamsu srengenge. Idza talaat nggih. Idza talaat ari kalane muncul utawa metu apa syams tazawara mongko Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tazawara mongko ndoyong apa asyamsu bitasydidi kelawan den waca tasydid wa takhfifi lan kelawan den waca takhfif. Wonten sing nek tasydid berarti tazawwara, lek sing takhfif berarti tazawara. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ai tamilu tegese ndoyong apa syams, angkah fihim saking Ya Allah ya Rabbi ya Karim, angkah fihim saking guwane fityah zatal yamini ing dalem arah-arah tengen. Aina hiyatahu harakate aina hiyatahu tegese arah-arahe yamin. Wa idza gharabat lan arikalani terbenam apa syams lan arikalani terbenam apa syams. Takriduhum mongko ngeliwati apa syams ing fityah zata shimali saking arah kiwa aitat surukuhum tegese ninggal apa syams ing fityah wa tatajawazulan nglewati apa syams anhum saking fityah. Fala tusibuhum mongko ora ngenani apa syams ing fityah albattata kelawan babar pisan. Padahal wahum hale utawi fityah iku fi fajwatin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, iku fi fajwatin ing dalem panggon kang jembar minhu saking kahfi.
ai muttasain tegese ing dalem nggon kang jembar minal kahfi saking guwa yana luhum hale ngenani ing al-kahf ing fityah apa bardur rihi ademi angin wa nasimuha lan silir-silire angin wa nasimuha lan silir-silire angin zalikal madzkuru utai mengkono-mengkono barang kang wis den tutur rupane ya Allah tazawur lan takrit niku tazawur syamsi wa qardi syamsi iku min ayatillahi setengah saking pira-pira ayate Allah ai dalaili qudratihi tegese setengah saking pira-pira barang kang nuduhake ing kuwasane Allah may yahdillahu fahuwal muhtadi man utawi sapa wonge niki wis bolak-balik kula aturaken man ngeten niki saged di tarkibi isim mausul saged di model syartiyah saged di model nek mausul ngeten man utawi wong yahdi kang nuduhake ing man sapa Allah Gusti Allah iku fahuwa mongko utawi man iku al muhtadi wong kang oleh pituduh niku jenenge tarkib model man yang isim mausul setelahnya man dijadikan apa silah dan fa-nya dijadikan khobar beda kalau nanti yang syartiyah may yahdillahu man utawi sapa wonge iku yahdi nuduhake ing man sapa Allah Gusti Allah fahuwa menjadi jawab fahuwa mongko utawi man iku al muhtadi wong kang oleh pituduh wis pokoke iling-ilingan kaedaku maca iki wa may yudlil ning sami wa may yudlil fala tajidalahu waliyam mursyida aman ta'i sapa wonge iku yudlil aman ta'i sapa wong iku yudlil nasarake ing man nasarake sapa Allah ing man falan tajida mongko ora bakal nemu sapa sira lahu ketuwe man waliyam mursyida waliyan ing kekasih mursidan kang nuduhake sapa wali pun amenten mawon din terus niki samangke awake bahas keramate para ashabul kahfi ya napa bentuk keramate nggih teng ayat niki masyaallah teng mriki bahasane wa tarasyamsa ittala'at tazawaru an kahfihim ndiwo wa tarasyamsa ittala'at tazawaru an kahfihim tazawaru an kahfihim zatal yamini wa idza gharabat takriduhum zata shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida wa tarasyamsa itala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka dari sebelah kanan. Kita baleni maneh. Wa tarasyamsa dan engkau akan melihat matahari idza tala'at ketika matahari itu terbit tazawaru an kahfihim maka akan condong dari gua mereka zatal yamini dari sebelah kanan. La wa idza gharabat ketika mataharinya itu terbenam takriduhum zatas shimali maka akan menjauh matahari akan menjauhi mereka ke sebelah kiri wahum fi fajwatim min dalam keadaan mereka para ashabul kahfi itu berada di dalam tempat yang luas dari gua tersebut niki lho sangare tadi wa tarasyamsa ittala'at tazawaru ay bitasydidi wa takhfifi ay tamilu kamu akan melihat matahari
tatkala matahari terbit. Matahari terbit itu dari timur ya. Matahari terbit itu dari timur. Ketika matahari terbit itu dari timur, kamu bisa melihat yang namanya matahari niki tazawur. Tazawur niki dengan artian condong. Condong dari gua mereka anil yamini, tazawaru angkafihim, condong dari gua mereka zatal yamini, ya, dari gua mereka ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Wa idza gharabat teng tafsir Jalalain riyen, wa idza gharabat takriduhum data shimali ay tatsrukuhum wa tatajawazu anhum fala tusibuhum albattah. Dan tatkala matahari itu terbenam, niscaya matahari itu menjauhi mereka dari sebelah kiri. Ya, menjauhi mereka dari sebelah kiri. Ai tatsrukuhum, yakni menjauhi mereka dan melewati wa tatajawazu anhum, mataharinya melewati mereka dari arah kiri. Fala tusibuhum, ya, fala tusibuhum albattah, maka sama sekali mereka para ashabul kahfi itu tidak terkenai oleh cahaya matahari. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wahum fi fajwatin minhu, dalam keadaan mereka itu berada di dalam tempat yang luas di dalamnya gua. Artinya ya napa muttasain minal kahfi yanaluhum bardurrihi wa nasimuha. Jadi ashabul kahfi berada di dalam gua itu berada di dalam tempat yang sangat jembar. Berada di dalam tempat yang sangat luas. Ay muttasain minal kahfi yanaluhum bardurrih, yang mana mereka itu bisa merasakan dinginnya angin dan semilir-semilirnya angin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dzalikal madhkur min ayatillahi ay dalaili qudrati. Hal tersebut merupakan termasuk daripada ayat-ayatnya Allah Ta'ala, yakni suatu hal yang menunjukkan atas kuasanya Allah. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia merupakan orang yang mendapatkan petunjuk. Dan wa may yudlil, dan barang siapa dia, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, dan barang siapa yang Allah menyesatkan terhadapnya, niscaya dia tidak akan menemukan seorang kekasih yang dapat menunjukkannya. Surat Al-Kahfi ayat 17. Sekarang kita kupas makna daripada keajaiban yang ada pada ayat ini itu dari segi karomah atau kehebatannya ashabul kahfi ki sakjane piye. Teng mriki dingendikaken wa tarasyamsa al khitabu lin nabi aw li kulli ahadin wal makna law kunta hunaka indahum wa talaq ta'ala kahfim la ra'aita syamsa idza tala'at. Teng mriki dingendikaken wa tara, kan tadi saya maknane wa tara lan ningali sapa sira. Sira iki sekali lagi kita harus kritis. Artinya biar kita pemahamannya utuh. Sira nang ayat ini, iki sing dikhitopi iki sapa? Sing dimaksud dengan sira iki sapa? Dawuhnya Syekh As-Sawi, sira ini kemungkinan marjiknya kepada Kanjeng Nabi, juga kemungkinan marjiknya ini kepada setiap orang. Artinya ya nopo? Yakni siapapun, andaikan siapapun berada di dalam dekatnya guanya ashabul kahfi, niscaya dia akan bisa langsung menyaksikan betapa yang namanya sinar matahari itu menghindar daripada mereka. Niku bahas masalah taronya. Bahas masalah taro lan ningali sapa sira. Kita lanjutkan lagi. Bahas prakteke matahari sok mirih cara bahasane ngoten nggih. Matahari sok minggir teko
guwane Ashabul Kahfi iki prakteke piye to sakjane sing bener. Pun yani wa tarasyamsa pundi wae. Nggih wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim bitasydidi wa takhfifi tamilu an kahfihim dzatal yamini. Kamu andaikan kamu berada di tempat tersebut maksudnya kamu akan bisa melihat matahari tatkala matahari itu napa? Tatkala matahari itu terbit niscaya matahari akan condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Lah begitu juga kelanjutannya. Niki tak buka nih tafsir Fakhrul Razi kali Syekh Mutawalli Asy'arawi ini. Karena dalam hal ini para ulama itu khilaf. Para ulama itu khilaf ini merupakan sebuah hal yang sifatnya biasa ataukah luar biasa. Lana tengerikan dikendikaken. Wa idza gharabat takriduhum data shimali wa hum fi fajwatin minhu. Ya. Dan ketika matahari itu terbenam, niscaya matahari akan melewati mereka dari arah kiri. Wes, dadi prakteke ngeten. Niki prakteke wes. Tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim seperti yang ada didawuhkan di dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh ngeten, prakteke seperti yang didawuhkan oleh beliau. Tengeriki wal murad yaminud dakhil lil kahfi wa shimalihi wa dzalika anna kahfahum mustaqbila banati na'ash fatamilu anhum asyamsu tali'atan wa gharibatan li alla tu'dihim bi harriha wa la yunafi hadza ma taqaddama fil qissa annahu qad sadda babal kahfi wa bana alaihim masjid li anal kahfa lahu mahallun munfatihun min a'lahu jihata banati na'shin. Terus prakteknya nih ngeten. Kan matahari itu muncul atau napa keluar dari arah matahari terbit dari barat ya kiamat Pak. Matahari terbit dari arah timur. Marengan dan napa? Matahari itu terbenam dari arah barat. Ini di waktu normalnya kan seperti itu. Lah, kemudian guanya Ashabul Kahfi ini seperti yang didawakan di dalam kitab Fakhruddin Ar-Razi, tengriki didawakan anna babal kahfi kana maftuhan ila janibis shimal ay shimalid dakhil fa idza tala'at asy-syamsu kanat ala yaminil kahfi wa idza gharabat kana ala shimalihi. Ingaten tafsilane ngeten. Ada yang mengatakan bahwa tatkala matahari itu berada di ngene wis. Gitu, jelasnya kok muter ae to. Ngene lho. Jadi guane iku mang madepe ya cara bahasan ngeten nggih. Guanya Ashabul Kahfi itu mujure ngalor ambek ngidul. Napa? Ngalor ambek ngidul. Lho nggih, ngalor ambek ngidul. Mujure ngoten, gampangane ngomong ngoten. Dadi napa?
tatkala modelnya itu seperti itu, mujurnya atau melintangnya itu model dari arah lor. Lor iki apa bahasa Indonesia nih, Pak? Hah? Utara. Arah utara dan ke barat, selatan, utara dan selatan. Ini model guane Ashabul Kahfi. Jadi kalau modelnya seperti itu, mujure antara ke utara dan juga selatan, maka otomatis tatkala matahari itu muncul, maka matahari ini muncul dalam keadaan berada di kanannya gua, sehingga gua ini tidak terkena oleh panas matahari ketika mataharinya terbit. Begitu juga sebaliknya, wa idza gharabat kanat ala shimalihi, ya, ketika matahari itu terbenam, maka matahari itu berada di arah kirinya gua. Mulano ngerti ketika akan fadau usyamsi maka na yasilu ila dakhilil kahfi, maka cahayanya matahari ini tidak sampai ke dalam guanya Ashabul Kahfi. Wa kanal hawa'u at-tib wan nasim al-muafiq yasilu. Tapi kalau urusan udara yang segar, angin yang sepoi-sepoi itu sampai ke dalam guanya Ashabul Kahfi. Sehingga yang dimaksud adalah wal maksud annallaha ta'ala sana ashabul kahfi min ayyaqa alaihim dawu syamsi wa illa lafasadat ajsamuhum fahiya masunatun anil ufunati wal fasad. Jadi menurut satu pendapat ini mengatakan bahwa ya maka mereka itu para ashabul kahfi, para jasadnya, para jisimnya mereka itu dijaga oleh Allah Ta'ala dari terkena panas matahari. Karena andaikan jasadnya mereka itu terkena oleh panas matahari, niscaya jasad-jasad mereka beliau-beliau akan rusak. Di PP 300 tahun ya mari Pak. Jasad mereka akan rusak. Makanya dijaga oleh Allah Ta'ala dari terkena panas matahari. Wes, jadi ini menurut pendapat yang pertama. Tapi menurut pendapat yang kedua mengatakan wal qaul asani annahu laisal murad dzalik. Ya, ora iso murate dimurati gampang kaya ngono iku. Apa iki jenenge sing jenenge guane Ashabul Kahfi iku mujure atau malang melintangnya itu dari arah utara ke selatan gitu ya, sehingga kalau matahari muncul dari timur niscaya berarti cahayanya itu tidak mengenai. Begitu juga ketika matahari itu terbenam berarti mataharinya berada di arah kiri, maka juga tidak terkena oleh cahaya mataharinya, nggak bisa dimurati seperti itu. Lah dimurati seperti itu terlalu biasa. Omane wong-wong sing mujure kaya ngono ya padha ae tidak terkena panas matahari. Lek modele kaya ngono iku murate gampangane ngomong ngoten. Sehingga teng mriki dilanjutkan menurut kaul yang kedua, wa innamal murad annasyamsa idza tala'at mana Allahu daw asyamsi minal wuqu' wa kadza al-qaulu hala hurubiha wa kana dzalika fi'lan khariqan lil 'adah wa karamatan 'azimatan khassallahu biha ashabal kahfi. Jadi ada yang mengatakan enggak bisa dimurati terlalu sederhana seperti itu. Maksud daripada ayat ini adalah Allah Ta'ala benar-benar menjaga yang namanya panas matahari, panas cahaya matahari untuk jatuh mengenai mereka. Segampangane ngomong koyok bener-bener dipayungi wis. Koyok-koyok ana payung haib yang melindungi panas, melindungi para ashabul kahfi untuk kejatuhan. Jangan sampai kejatuhan panas matahari.
Kenapa kok harus dimurati seperti ini? Sehingga kan kalau muratnya seperti ini, guanya terbuka, bahasanya ngaten nggih. Guanya terbuka yang dengan artian bukan terbuka pintunya secara buka blek ngoten mboten, ini sudah dijelaskan bahwa memang pintunya itu ditutup sama Raja Dakianus. Tapi sekalipun pintunya tertutup, ada beberapa tempat yang terbuka. Karena lek ora nek tertutup rapet lah ya mari Pak ora oleh hawa. Ini merupakan menjadi karomah yang besar seolah-olah para Ashabul Kahfi di dalam guanya itu mendapatkan payung ghaib yang melindungi mereka dari kejatuhan panas matahari. Nah, kalau seperti ini berarti apa jenenge merupakan sebuah karomah yang sangat istimewa, yang sangat agung. Cara diibaratno kaya wong udan tapi gak kaudanan. Mirih ini loh Pak. Itu menjadi karomah yang sangat agung. Mulakno dikomentari wa hadza qaulu Zujjaj. Ngriki beliau dawuh wa taj'ala sihhatihi bi qaulihi dzalika min ayatillah. Yang paling benar menurutnya para ulama ini harus dimurati bahwa memang Allah Ta'ala memberikan seolah-olah gampangannya ngomong memberikan payung ghaib untuk para Ashabul Kahfi di dalam guanya agar tidak terkena oleh sinar matahari. Napa dalile? Karena dalika min ayatillah itu merupakan termasuk daripada ayat-ayatnya Allah Ta'ala, bukti atas kekuasaannya Allah Ta'ala. Sehingga beliau dawuh walau kanal amru kama dzakara ashabul qaul al-awwal lakana amron mu'tadan ma'lufan falam yakun dzalika min ayatillah. Kalau kita memuroti dengan model murotnya para mufassir yang pertama tadi yang mengatakan bahwa guanya itu melintang dari utara ke selatan ya. Dari utara ke selatan. Sehingga cara matahari masih terbenam terbit dari napa? Timur juga kenean. Kemudian ketika matahari sampai di barat mau terbenam juga ora kenean, maka itu hal yang biasa. Rumahnya orang-orang yang melintangnya dengan model seperti itu pun juga bisa-bisa enggak terkena panas matahari. Wis kowe jajal gawe yo omah sing model ngono melintang dari arah timur ke selatan. Marono tapi tutupen ya bukaan lawangi mek kanan ambek kiri ngono tok. Ngarep ambek mburi, timur ambek selatan. Utara ambek selatan ya. Utara ambek selatan. Yakin panas matahari ora bakal kenean omahmu. Pokoknya coba pakai jendela loh ya. Kan kalau diandaikan gua itu kan berarti nggak ada jendela sing dibuka model kayak omah ngono kuwi. Lah nek kaya ngono iku jenenge hal yang biasa. Mulane harus dimurati bahwa memang Allah Ta'ala itu seolah-olah mengkondisikan seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ay ba'da an daraballahu ala adanin fa asamahum minal aswat allati tuz'ijuhum wa tuqliqu naumahum asamahum aidan min dawi syamsi. Jadi setelah Allah Ta'ala itu mengoffkan telinganya para Ashabul Kahfi, kemudian untuk mengamankan mereka dari suara-suara yang akan membangunkan mereka dari tidur, maka Allah Ta'ala juga menjaga para Ashabul Kahfi itu dari panasnya cahaya matahari. Cara ngono ya turune angkler tenanan, Pak. Kupinge ora krungu apa-apa, terus marang ngenten tidak terkena panas cahaya matahari. Kenapa kok seperti itu? Waqat batat al-abhasu khotoral asyiati ya khasatan ala naim wa anna lidul mati muhimmatan. Akan ya Allah ya Rabbi ya Karim bahwa orang yang tidur itu akan terkena bahaya kalau terkena panas matahari, dan yang namanya kegelapan itu memiliki peran penting di dalam tidur agar menjadi nyenyak. Ya. Bolak-balik melano turu ya lampune dipateni. Tujuannya nopo? Karena yang namanya dzulmah, sebuah kegelapan itu membawa peran penting untuk keberlangsungan tidurnya seseorang.
Mulanya Allah Ta'ala menjadikan waktu malam, waktu gelap itu sebagai waktunya tidur. Tengah iki tinggalkan. Lah, bahkan bukan hanya itu. Fabiha tahda'u al-a'sab wa tartahu al-a'dha. Dengan adanya kegelapan maka akan membuat otot-otot ini menjadi lemes dan semua anggota tubuh ini akan menjadi rehat. Ya, wasyamsu khalqun min khalqillah. Yang namanya matahari ini merupakan satu makhluk daripada satu ciptaan daripada ciptaannya Allah Ta'ala. Ya, laha madarun sabitun wa qanunun la yatakhallaf. Yang namanya matahari ini punya perputaran dan punya jadwal berangkat, jadwal terbit, jadwal terbenam yang tidak mungkin yang namanya matahari akan terlambat. Paham ora? Iki lho bedane ciptaane Gusti Allah mek ciptaane menungso. Awak dhewe lek angen-angen. Lek ciptaane menungso iku iso atik nyelip barang kuwi iso. ATM ya atik iso nyelip. Sepeda motor ya atik iso nyelip. Tapi delok matahari itu dengan umure wis tua, Pak. Matahari umure wis ribuan tahun. Semenjak mulai diciptakannya Allah Ta'ala, matahari enggak ada ceritanya matahari itu terlambat untuk terbit atau terlambat untuk terbenam. Matahari sampai terlambat terbit niscaya akan lama lahan nasu min urbin wa min ajami. Niscaya dia akan dicacat oleh seluruh orang yang ada di muka bumi ini, mulai dari orang Arab sampai orang Ajam. Kowe tahu ndelok matahari ku terlambat untuk terbit atau terlambat untuk terbenam? Ora ini. Dengan tuanya umurnya matahari itu sama sekali tidak terlambat. Kullum fi falaki yasbahun. Nah, kelanjutannya ngeten. Lakinil khaliq subhanahu wa ta'ala kharaqa lahum nidhama syamsi la yuz'ijuhum dawuha faja'alaha tazawaru ay tamilu an tulu'ihim anil kahfi wa minhu azur ayil mail anil haq wazwarra fakanat tisyamsu idha tala'at tamilu anil kahfi jihatal yamin wa idha gharabat takriduhum datas shimal. Faka'anna syamsa takriduhum wa tuslifuhum kaunuha la tadkhulu alaihim inda hurubiha wa hadha amrun laisa min haqqihim faka'annaha takriduhum iyyahu wa la syakka anna hadhil amaliyah madharun min madhari qudratillahi ta'ala ay ja'ala al-fi'la lisyamsi tazawwar wa takrim wa ka'anna taf'alu dhalika min nafsihi. Jadi modelnya memang seperti itu. Ada yang mengatakan ngeten, wa ma damat hadil af'alu lisyamsi ayatin min ayatillah mu'jizatin min mu'jizatihi ta'ala fa iyyaka an ta'taridu kaifa tamilu asy-syamsu wa kaifa tughayyiru ittijahaha li'anna al-khaliq khalaqa al-khalqa wa a'ta li kulli makhluqin qanunahu alladhi yasiru minhu wa ma'a dzalika lam yatruk li kulli makhluqin ay yaf'ala bi qanunihi ma yurid bal subhanahu wa ta'ala qayyumiyatun alal qanun tubtiluhu insya'a wa tuharriku insya'a. Jadi ada pendapat daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi niku ngeten pendapatnya. Jadi kan bahas masalah mujure guwane Ashabul Kahfi niku mang to. Kalau menurut pendapatnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, andaikan toh bahasane ngoten nggih. Andaikan toh sing jenenge guane Ashabul Kahfi iki mujure atau malangnya, melintangnya itu sama persis dengan tempat terbit dan juga tempat terbenamnya matahari. Niscaya matahari akan sedikit menjadi berubah, menoleh menjadi ke kanan. Nah, contohnya ini loh Pak. Nah, contohnya ngeten. Umpama toh iki guwane kaya ngenten iki. Madhepe umpama madhepe guwane iku dari arah barat
dari arah barat, melintangnya barat ke timur seperti ini. Umpama gua ini modelnya ngeten ya. Maka makna daripada ayat ini, bahasanya beliau, bahwa matahari itu ketika matahari itu terbit, maka orang kok langsung cahayanya itu masuk ke pintu yang lewat sini. Tapi Allah Ta'ala merubah mataharinya agak menjadi sedikit geser. Tamiluan doyong. Doyong itu menjadi agak geser. Matahari yang harusnya terbit dari timur pas langsung masuk cahayanya ke pintunya Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala jadikan mataharinya itu agak sedikit geser ke kanan. Sehingga cahayanya tidak akan kena, tidak masuk. Begitu juga tatkala matahari itu berada di barat untuk terbenam, maka sama. Allah Ta'ala akan jadikan yang namanya mataharinya menjadi melewati mereka dari arah kiri. Makanya rotok menggeser menjadi ke kiri sini. Paham ya? Ini kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Tadi monggo ditafsiri model yang bagaimanapun. Jadi podo-podo hebat. Yang penting modelnya ini merupakan sebuah kehebatan. Ini merupakan sebuah kehebatan, merupakan sebuah karamah yang dimiliki oleh para ashabul kahfi. Jadi sakarepe Pak, kowe modele murad ini lebih setuju yang ada di dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi monggo, atau di dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi monggo. Yang jelas ini merupakan sebuah kehebatan yang ada dimiliki oleh para ashabul kahfi. Ya. Kalau yang dimurati tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi disimpulkan seolah-olah para ashabul kahfi itu mendapatkan payung gaib yang melindungi mereka dari jatuhnya panas matahari kepada mereka. Itu kalau versi daripada Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau versinya Imam sinten iki jenenge niki Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, memang sing jenenge matahari tatkala terbit itu digeser titik sehingga cahayanya itu tidak terkena. Cara flash ngono ya Pak ya, cara digawe model flash ngono ya. Kita visualisasikan. Ini matahari. Ini cahaya matahari. Iki gua. Ini guanya Ashabul Kahfi. Tatkala normalnya seperti ini, maka yang namanya pintunya ini akan kemasukan yang namanya nopo? Panas cahaya matahari. Tapi karena memang ini merupakan sebuah dalail qudratillah, bukti betapa Allah Ta'alanya itu mampu untuk melakukan segala hal, maka di sini didauhakan Allah Ta'ala menjadikan matahari itu agak sedikit menjadi doyong. Jadi di arah sini ngeten ya. Sehingga tidak terkena ke pintunya gua Ashabul Kahfi. Jadi doyong ini Pak. Dikala terbit mataharinya tidak di posisi normalnya sini. Agak sedikit mendoyong. Kayak gini. Sangar Pak. Matahari ini sing digeser kalau Gusti Allah. Ora mek gur dikei payung gaib, tapi matahari ini sing digeser. Niku makna daripada tazawaru an kahfihim wa idza gharabat takriduhum dzata shimali. Niku ngoten. Malahnya beliau sampai daulayub. Terus kok cek sangar men. Nah, katanya yang namanya matahari itu akan selalu istiqomah di tempat melintangnya, di rel tempat melintangnya matahari. Lalu kok bisa-bisanya ini untuk Ashabul Kahfi kok bisa berubah daripada tempatnya. Yang dikatakan bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ya, bisa saja Allah Ta'ala menjadikan yang namanya matahari itu sedikit menjadi keluar daripada rel semestinya untuk memuliakan para Ashabul Kahfi agar tidak terkena yang namanya panas matahari, panas cahaya matahari. Niku ngoten. Wa hum fi fajwatin min, dalam keadaan mereka itu berada di dalam tempat yang luas, tempat yang lapang dari dalam gua tersebut. Ya, dadi ngoten. Jadi para Ashabul Kahfi nang jerone gua iku guwane ya amba, lapang,
dan napa Ashabul Kahfi niku napa bisa merasakan napa semilirnya angin, bisa merasakan dinginnya angin. Pun dzalika min ayatillah, itu merupakan termasuk daripada ayat-ayatnya Allah, yakni dalil-dalil atas kekuasaannya Allah. Terakhir ngriki ngendikaken may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Nah, ini ayat niki pun bolak-balik dikupas kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, tapi saya dan beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi tidak ubah-ubahnya, tidak bosan untuk memurati dan mengingatkan bahwa barang siapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk, maka dia merupakan orang yang mendapatkan petunjuk. Fahuwal muhtadi, dia merupakan orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, niscaya dia tidak akan menemukan seorang kekasih yang mampu untuk menunjukkan dia. Artinya ya nopo, seperti yang didhawuhkan Syekh Mutawalli Asy'arawi ini paling setuju, paling enak malah. Faqadiyatul hidayah wal idlal qaimatun min qadim. Memang benar yang namanya urusan mendapatkan hidayah dan juga yang namanya tersesat, Allah Ta'ala menyesatkan kepada seseorang, itu memang sudah tertulis, sudah diatur semenjak zaman dahulu. Wala tazalu duyulu hadhil ma'rikah mawjudatun ilal an. Ya. Wa hunaka da'imun may yaqul idza kana Allahu wal hadi wal mudil falimada yu'adzibuni in dalaltu. Niki yang bolak-balik menjadi sebuah pertanyaan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng niki yang menjadi pertanyaan banyak orang yang berkata seperti yang didhawuhaken. Allah Ta'ala itu kan zat yang menunjukkan dan juga zat yang menyesatkan, bahasanya kan seperti itu. Maka banyak orang-orang yang melenceng bahasane ngoten. Lek bahasane wong-wong orang yang wong-wong sing senengane melenceng niku liberal ya bahasanya. Orang-orang liberal seringkali berkata dan memberikan pertanyaan, kalau memang yang memberikan petunjuk itu Allah, yang menyesatkan juga Allah. Nah, terus kenapa Allah Ta'ala itu menyiksa terhadap kita kalau kita itu tersesat? Ya, kamu akan menemukan betapa banyak orang-orang yang di luar sana mencari pembenaran atas kesesatan yang mereka lakukan dengan cara mereka memberanikan diri untuk menisbatkan hal tersebut kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai mereka berkata, "Long, sing gawe sesat iki lho, ya Gusti Allah." Lah terus kenapa Allah Ta'ala itu menyiksa terhadap saya? Katanya orang-orang liberal atau ya tanda kutipnya orang-orang yang melakukan seperti itulah. Dijawab sama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Wa sya'a hadzal su'al wa akhadau al-mustasyrikun wal falasifah. Pertanyaan model sing kaya ngene iki merupakan pertanyaan yang sering diutarakan oleh orang-orang liberal dan orang-orang falasifah, orang-orang yang model-model filsafat ya. Wong awak dhewe iku lho tersesat itu gara-gara yang menyesatkan Allah Ta'ala. Ya berarti gak berhak Allah Ta'ala untuk menyiksa kita. Katanya orang-orang filsafat, katanya orang-orang yang liberal. Maka bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini dari orang-orang liberal, dari orang-orang filsafatnya yang model seperti ini? Wa yuradu minhu ijadu mubarririn lin nafsi al-asiyati ghairil multazimah. Dengan ucapan ini mereka bermaksud untuk membenarkan terhadap tindakan-tindakan maksiatnya mereka, tindakan-tindakan yang tidak mau mereka pertanggungjawabkan. Ya dah. Tujuannya mereka ngomong kayak gini kan tujuannya mek siji. Untuk membenarkan terhadap nafsu mereka yang maksiat dan nafsu mereka yang tidak mau bertanggung jawab.
Maka beliau menjawab, wa naqulu likulli mujadil. Saya ucapkan kepada setiap orang yang berani mengucapkan seperti ini, jawabannya adalah limada qassarta al-i'tiradu ala mas'alati dzurri wal adabi in dalalta. Kenapa yang kamu bahas itu hanya permasalahan kemadharratan dan juga siksa tatkala kamu tersesat. Nyapa sing mbok bahas iku cuma masalah siksa yang tatkala yang akan kamu dapatkan tatkala kamu itu tersesat. Kenapa yang tidak kamu terima? Bahasane ngoten nggih. Bahasane gampangane ngomong kon iku lapo sing gak mbok trimoi iku mek dari segi tatkala kamu itu tersesat kamu takut mendapatkan yang namanya siksa. Kenapa enggak kamu lanjutkan? Walimada lam tudzakir as-sawaba in ahsanta wa amantah. Kenapa kamu enggak menyebutkan tatkala kamu itu berbuat baik itu juga berarti kamu enggak berhak untuk mendapatkan ganjaran. Kenapa? Gampangane kan ngono ya. Kon lek ngarani bahwa dengan kamu maksiat, bahwa dengan kamu tersesat, itu kamu gak berhak mendapatkan yang namanya siksa gara-gara Allah Ta'ala yang menyesatkan, itu dalih kamu. Kenapa kamu kok yang bahas itu masalah siksaan saja? Kenapa tidak kamu lanjutkan? Berarti Allah Ta'ala yang menunjukkan seseorang untuk mendapatkan seseorang itu bisa berbuat baik. Berarti ya sama, dia tidak berhak untuk mendapatkan pahala. Kenapa kamu gak sebutkan ini? Kan kecurigaan ini namanya. Curiga memang kamu itu memang dasar orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena beliau tengah mriki didhawuhaken innaktisaraka 'alal ula dunas saniyah dalilun ala annal hidayatil lati ja'at laka hiya ja'at laka hiya mukassabun taraktahu wa akhadta al mas'alah allati fiha dararun wa la yaqulu dzalika ilal musrifuna ala anfusihim. Ini bukti kuat. Kamu cuma sekedar membahas bahwa yang kamu bahas itu cuma sekedar masalah siksaan saja. Itu bukti kuat, ya. Kamu enggak mau membahas masalah pahala. Berarti kan itu bukti kuat bahwa kamu sak karepe dhewe. Inginnya ketika kamu itu berbuat baik, kamu tetap mendapatkan yang namanya pahala sekalipun Allah Ta'ala lah yang memberikan hidayah petunjuk kepadamu agar kamu terus bisa melakukan kebaikan. Tapi tatkala kamu melakukan sebuah maksiat, melakukan sebuah kesesatan, tindakan sesat, kamu malah menisbatkan kepada Allah Ta'ala dengan tujuan agar kamu bisa terhindar daripada siksaan. Itu kan bukti bahwa kamu itu memang orang yang sakar PDW. Kan seperti itu ya. Dalilun ala anal hidayah allati ja'at laka ya mukassabun. Ini menunjukkan bahwa yang namanya hidayah itu merupakan hal yang bisa diusahakan untuk kamu. Wa khata al mas'alati allati fiha dhararun. Wa la yaqulu dzalika ilal musrifuna ala anfusihim. Dan tidak mengatakan terhadap hal yang seperti ini kecuali orang-orang yang melewati batas terhadap dirinya sendiri. Paham ora? Ira bolak-balik to Pak, tak jelas niki nggih. Niki pun bolak-balik. Niki pun bolak-balik diterangkan bahwa saya bilang bahwa dalam hal ini pun bolak-balik diaturaken bahwa masalah hidayah itu ada dua, yaitu hidayatul dilalah dan juga hidayatul iman. Semudahe ngoten nggih bahasane. Hidayatul dilalah dan juga hidayah iman. Adapun hidayah dilalah itu sebuah hidayah yang sifatnya itu menunjukkan. Maka Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Ya toh? Allah Ta'ala sudah memberikan hidayatul dilalah kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Allah Ta'ala sudah menunjukkan ini agama yang benar, ini agama yang salah. Ya, ini perilaku yang taat, ini perilaku yang maksiat. Allah Ta'ala sudah menunjukkan kepada semua para makhluk.
yang namanya hidayah dilalah. Nah, sehingga orang yang mendapatkan nurut terhadap hidayah dilalah, niscaya dia akan mendapatkan hidayatul iman dari Allah Ta'ala. Bolak-balik itu pun kalau aturakan diumpamakan seperti pelang petunjuk jalan. Hidayatul dilalah ini diumpamakan seperti pelang petunjuk jalan. Allah Ta'ala sudah memasang petunjuk pelang jalan kebenaran kepada semua orang yang bisa dibaca oleh semua orang. Yang andaikan orang itu nurut kepada hidayah dilalah ini, niscaya dia akan kelanjutannya akan mendapatkan hidayatul iman. Kalau dia tidak nurut kepada hidayah dilalah, pelangnya disuruh untuk menggok kanan, dia nggak menggok kanan, ya alamat dia akan semakin tersesat. Dan inilah makna wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Jadi jangan difahami secara salah bahwa Allah Ta'ala itu menyesatkan terhadap sebagian orang secara semerta-merta ngoten mboten. Paham ora, Pak? Saya paling enggak setuju kalau ada orang memahami dan menelan secara mentah-mentah. Berarti Allah mayudlil itu berarti Allah Ta'ala benar-benar menyesatkan secara semerta-merta. Itu salah. Allah Ta'ala sudah menunjukkan pelang jalan kebenaran, belok kanan, misal gitu nggih. Allah Ta'ala juga sudah membekali manusia dengan akal. Ini kan tidak lain tidak bukan agar yang namanya manusia itu tidak tersesat. Paham nggih? Jadi makna daripada wa mayyudlil, dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, niscaya dia tidak akan menemukan seorang kekasih yang bisa menunjukkan kepadanya. Artinya gara-gara memang dia tidak mengikuti terhadap hidayah dilalah, sehingga dia itu lama-kelamaan tambah tersesat. Bahasane kalau kamu sudah melihat pelang yang ada di jalan itu menunjukkan bahwa disuruh untuk belok kanan, kamu malah belok kiri. Sing ono mbok terus no kowe tambah tersesat. Tambah adoh. Niku makna daripada wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Insyaallah niki pun dibahas tentang banyak ayat. Kula wingi nggih sampun bahas ayat niki teng surat Al-Isra ayat 97. Wa may yahdillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umya wa bukma wa summa ma'wahum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira. Pun boten perlu kula ulangi, panjenengan bisa melihat di surat Al-Isra ayat 97 nggih. Ayat 97 di ayat itu sudah saya jelaskan secara lengkap. Pun ilahuna wallahu a'lam bissawab. Salam